Saya akan menjelaskan mengenai manajemen inventaris ya, inventory management SOP RP. Secara umum inventaris itu merupakan daftar yang berisi catatan tentang barang atau produk ya yang dimiliki toko Anda atau perusahaan Anda. Nah, dalam SOP RP, data inventaris ini lebih kepada stok simpanan. Jadi umumnya berupa bahan baku atau barang jadi. Sebenarnya yang dimiliki toko Anda atau stok simpanan Anda menurut saya mirip-mirip ya. Cuman kalau stok simpanan itu berkesan kita melayani pihak luar. Jadi untuk pembeli gitu ya. Jadi saya gunakan saja stok simpanan. Nah, jadi data inventaris ini dalam arti stok simpanan ini akan memiliki informasi ya, itu jumlah. Nah, di sini jumlah ini tidak jumlah stok saja, tidak. Mungkin kalau aplikasi kasir kan stok, ada stok saja ya. Kalau di dalam inventory management itu dibagi dua. Dia ada ATP dan QOH. ATP itu available to promise ya, yang tersedia. Nah, QOH itu quantity on hand atau ya, barang yang ada di gudang kita secara fisik. ATP QOH ini umumnya sama ya informasinya ya, datanya sama, tapi dia akan berbeda ketika barang itu sudah di booking. Jadi misalkan kita menjual ya, bukan lewat kasir, kita jual lewat back office. Misalnya jual pasir ya, satu kol misalnya, satu truk ya misalnya. Nah, ketika pembeli itu membeli, maka data ATP kita tuh berkurang, tapi barang belum dikirim. Nanti ketika statusnya barang itu sudah dikirim ke pembeli, baru QOH-nya berkurang. Jadi ketika status di booking itu barang masih ada di toko kita atau masih ada di gudang kita karena belum dikirim. Jadi ATP lebih kecil dari QOH. Nah, ketika itu barang sudah dikirim, QOH-nya itu akan berkurang dan sama dengan ATP. Seperti itu. Kemudian informasi yang lain itu informasi kapan diterima, kapan expired-nya. Kalau makanan, obat-obatan kan kadaluarsa penting ya. Jadi kita bisa kendalikan. Terus kemudian kapan diproduksi ini kalau kita manufaktur ya, kapan diproduksinya. Terus unit cost ini HPP-nya. Jadi kalau kita belanja ya harga belinya yang gampang ya. Terus kemudian ditempatkan di mana, di lokasi mana, gudang yang mana, rak yang mana. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini sebelah kanan ada gambar ya tentang produk. Jadi produk itu nanti memiliki banyak data inventaris. Inventaris 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kita lihat di yang kedua ya. Di sini ada proses yang berhubungan dengan inventaris. Jadi barang inventaris ya itu muncul dari belanja pada umumnya. Jadi ketika kita belanja, barang diterima, muncul inventaris terkait barang itu. Nanti besoknya kita belanja lagi, muncul inventaris lagi terkait barang itu. Yang kedua itu manufaktur atau membuat barang. Tapi bedanya kalau manufaktur, yang kita belanja itu bahan baku. Jadi bahan baku kita belanja, kita simpan sebagai inventaris bahan baku ya. Nah, ketika kita manufaktur, dia berkurang. Berkurangnya ini sejumlah bill of material yang sudah dibuat ya. Jadi kalau kita membuat satu barang ini, bahan bakunya membutuhkan bahan baku mana aja dan jumlahnya berapa. Nah, setelah kita manufaktur, muncul lagi tadi inventaris barang itu ya, barang. Nanti kita buat lagi, muncul lagi inventaris seperti itu. Nah, inventaris barang jadi ini yang ada di toko atau gudang kita ini akan berkurang. Dia berkurang melalui proses penjualan. Tapi ada lagi yang berkurang dari proses yang lain ya. Ini misalnya kita kehilangan barang atau dicuri ya, atau rusak, itu kehilangan juga. Nah, ini mengenai inventaris barang ini ya, data inventaris ini ada datanya ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian proses yang terkait data inventaris. Jadi data inventaris yang ada di gudang atau toko kita ini ya, di sini yang pertama picking atau pengambilan barang. Mungkin kalau lewat kasir ya, pembeli datang ke toko Anda, dia mengambil barang, dia masukkan keranjang dan dia pergi ke kasir. Jadi nggak ada proses picking oleh kita. Tapi untuk penjualan yang tidak melalui kasir, kita ngambil barang ke gudang, picking ya, pengambilan barang. Setelah barang-barang itu kita ambil, itu kita packing, kita bungkus ya. Setelah packing itu kita pengiriman, shipment. Nah, shipment ini sendiri punya beberapa status ya.
mungkin sudah siap dikirim, kemudian yang pada akhirnya itu sampai, statusnya itu sampai, telah diterima atau delivered ya, sudah diterima oleh konsumen atau pembeli. Nah, yang keempat itu movement ya. Jadi di dalam gudang kita itu kita pindah-pindahkan dari rak 1 ke rak 2 ke rak yang lainnya. Terus yang kelima transfer. Kalau Anda punya gudang 1, gudang 2, gudang 3 ya, itu bisa pindah-pindah. Kita bisa pindahkan dengan proses transfer barang. Nah, yang keenam ini stock of name atau laporan fisik. Nah, bedanya jadi kalau dalam inventory management itu kita tidak bisa ya merubah ATP atau QOH ya, stok barang itu jumlah stoknya itu tidak bisa merubah langsung. Secara langsung itu kita nggak bisa kita edit. Itu harusnya kita membuat laporan. Jadi ketika misalkan kita belanja ada 10 barang inventaris ya, jumlahnya 10, stoknya 10 ya. Ketika pas kita lihat ya, kita cek fisik itu ternyata cuma 8, berarti kan ada selisih 2. Nah, kita nggak bisa ngerubah jumlah stoknya itu langsung ke 8 ya, ATP QOH-nya langsung ke 8 nggak bisa. Tapi kita bisanya membuat laporan. Kenapa berkurang 2? Apa kehilangan, apa rusak, apa dicuri, ya. Nah, yang ketujuh itu repack. Repack ini misalkan kita belanjanya itu kardus ya, per kardus. Misalkan aqua gelas 1 kardus kita belanja. Nah, itu kita repack tuh. Kita rubah data inventaris itu menjadi aqua gelas yang satuan. Lalu kita jual dalam bentuk satuan. Jadi ketika kita beli, kita bicara kardus. Ketika kita menjual, kita bicara satuan. Ini repack ya. Nah, ini coba kita lihat ya di realnya aplikasi seperti apa. Ini kita kembali ke halaman utama. Ini halaman utamanya back office. Nah, kita lihat di sini di bagian di sini ada produk ya. Kita klik produk ya. Nah, kita mau mencari produk ya sebagai contoh. Ini bisa kita cari di halaman yang ini ya. Juga bisa juga dengan kata kunci. Saya coba dengan kata kunci. Misalnya Oreo. Ini akan muncul yang memiliki kata kunci Oreo. Saya ambil yang ini ya. Kita lihat ya. Ini adalah data produk Oreo. Ya, ini Oreo. Nah, produk ini memiliki harga. Ini harga jual kita. Juga mungkin punya gambar ya, gambar, foto-foto ya. Tapi kebetulan ini kosong ya, belum diisi. Juga dia memiliki barcode. Barcode itu bisa tidak satu ya, bisa beberapa jenis ya. Ini jenis EAN, ini ada satu barcode. Ini ada di produk itu ya. Terus kemudian ada kategori, ada macam-macamnya di sini ya. Nah, ini di sini ada pemasok nih. Pemasok, di sini pemasoknya Tip Top. Ya, dengan harga jual Tip Top itu ini harga jualnya. Nah, kemudian di sini ada inventaris, ringkasan inventaris. Nah, ringkasan inventaris ini yang akan menjelaskan tentang inventaris dari produk ini ya, Oreo ini. Nah, di sini akan terlihat nih ringkasannya. Jadi untuk gudang 1 ya. Untuk gudang 1 itu kita punya ATP 13, QOH 13. Nah, kalau Anda memiliki tidak satu gudang, misalkan ada gudang 2, gudang 3 dan seterusnya, dia akan berjejer di sini. Tapi kebetulan di sini cuma ada satu gudang. Ya. Nah, gudang ini isinya 13 ya stoknya ya. Ini kita klik di sini. Nah, ini data inventaris. Ini ada 2 ya data inventaris. Ini yang diterima tanggal sekian, mungkin dari belanja diterima tanggal sekian. Ini juga yang diterima tanggal sekian dari belanja. Nah, ini lokasinya nih. Ini lokasinya. Nah, ini total ATP untuk yang belanja ini masih 10. Ini total ATP-nya 3. Sekarang kita buka data inventaris ini ya. Ini kita buka. Di sini akan terlihat data detailnya inventaris itu. Ini nama produknya yang ini, yang tadi ya. QOH-nya 3, ATP-nya 3. Kemudian pemasoknya Tip Top. Harga belinya 36.000 unit cost-nya ya. Terus kemudian diterima pada tanggal sekian dan jam sekian. Nah, kemudian disimpannya di gudang 1, lokasinya di rak ini ya. Nah, terkait barang inventaris ini, di sini ada repack ya, repack barang inventaris. Ini kalau kita mau rubah dia, misalkan dari satuan kardus ya, nanti pindah ke satuan biasa ya, satuan yang lain ya maksudnya.
Nah, terus kemudian di sini ada transfer nih. Ini transfer ini kalau kita pindahkan ke gudang lain. Jadi inventory ini sebagian atau seluruhnya kita pindahkan ke gudang lain. Nah, terus kemudian ini pindah stok ini, kalau pindah stok cepat ini di dalam gudang yang sama. Tapi di sini ada rincian inventaris. Ini historinya inventaris itu. Kalau kita klik, kita akan tahu. Ini kapan diterima ya? Ini diterima PO-nya ini waktu kita belanja. Kemudian kita terima 10. Kita terima 10. Nah, ini historinya nih. Jadi kita PO diterima 10 dan kita jual 7 nih. Kita sudah jual. Jadi sekarang totalnya kan 3. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat proses terkait inventaris ya. Prosesnya itu ada di ini halaman utama ya. Kita lihat di gudang. Kan proses itu di dalam gudang ya. Nah, ini kalau gudangnya tidak satu, ini ada gudang 2, gudang 3 dan seterusnya. Kebetulan ini gudang cuma satu. Ini kalau saya klik akan muncul tombol-tombol di bawahnya terkait proses di dalam gudang. Nah, di sini ada nih terima inventaris. Ini kalau kita belanja itu kita terima. Ini prosesnya ada di sini ya. Terus kemudian terima pengembalian. Ini kalau pengembalian return ya. Kemudian kita balikan lagi ke inventaris gudang. Ini prosesnya di sini. Ini transfer inventaris antar gudang, transfer ya. Terus kemudian di sini ada pengambilan, picking. Ini perpindahan stok. Ya, ini list. Jadi kalau kita mau ngambil barang kan kita buat list dulu ya, daftar pengambilan ya, nanti kita letakkan di assembly ya. Terus kemudian diverifikasi itu setelah kita picking ya, itu kita verifikasi. Terus kemudian packing. Dan pada akhirnya kita shipment-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi inventory management di dalam ShopRT itu memiliki data dan prosesnya ya.